Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Traveloka akan mengajak sobat Traveloka di kebun binatang legendaris Gembiraloka di Jogja, yang lokasinya sekitar 7,6 km ya dari stasiun Tugu Jogja. Jadi rekan sobat Traveloka yang dari luar Jogja yang mau ke sini, ini lokasinya tidak terlalu jauh ya dari pusat kota ya. Jadi langsung bisa naik Grab atau naik taksi atau apapun lah ke sini untuk mengunjungi Gembiraloka Zoo atau kebun binatang Gembiraloka. Kali ini posisinya ada di pintu tiket masuk. Jadi sobat Traveloka yang ingin berkunjung ke Gembiraloka Zoo ada dua pilihan. Bisa menggunakan online ya, bisa menggunakan online, bisa menggunakan pesan tiket langsung on the spot ya. On the spot ya, di sini sobat Traveloka bisa langsung datang atau antri ya. Kita lihat di sini ada customer service-nya. Sepertinya luar biasa ya, enak tempat posisinya ya, customer service-nya. Bagi yang akan mengunjungi Traveloka, harga tiket yang akan mengunjungi ke kebun binatang Gembiraloka maksudnya, itu tahun 2025 ini untuk weekday-nya ada Rp60.000, untuk Sabtu Minggunya Rp75.000. Jadi lebih mahal ya, 15.000 dari hari kerja atau weekday ya. Kebetulan Traveloka mengunjungi Gembiraloka Zoo ini pada hari Imlek ya. Ya, hari Imlek. Jadi suasananya dihiasi dengan Imlek ya. Ini di pintu masuk utama kita lihat banyak gambar-gambar binatang. Kita scan barcode dulu di sini. Kemudian kita lihat, nah ada ornamen Imlek ya. Kebetulan tahun 2025 ini tahun ular kayu. Jadi yang dihiasi di sini adalah ular ya. Ini ular piton nih, kelihatan seperti aslinya ya. Nah, mudah-mudahan di tahun-tahun manapun tetap kita beruntung ya. Kita lihat ini ada tempat untuk berfoto, ada standing handphonenya di sini. Yang mau berfoto di belakang pancuran ya. Jadi pihak dari Gembiraloka menyediakan standing atau holder handphone untuk berfoto sendiri ya, atau self service ya. Kali ini Traveloka akan bertemu dengan keponakan-keponakan yang sudah menunggu di dalam ya. Mereka sudah datang terlebih dahulu ya, sekitar 15 menitan awal. Kemudian kita kita ada di belakangnya karena kita lagi mencari parkir ya. Kebetulan parkir di depan Gembiraloka ini lagi rame ya, penuh. Jadi kita parkir di luar lahan parkir dari Gembiraloka ini. Kita lihat nih, ada ibu sosialita ya di sini ya. Ya, ini keponakan-ponakan yang pengen melihat hewan-hewan di Gembiraloka. Tentunya lagi rame-ramenya ya, lagi pada liburan semua. Pas kebetulan Imlek dan Maulid Nabi ya, jadi liburnya ada juga hari kecepit nasional ya, atau Harkitnas.
kebetulan lagi pas libur cuti bersama, jadi kan kita ambil cuti, jadi liburnya makin panjang di Jogja. Awal masuk dari Gembira Loka, kita akan diperlihatkan keledai ya. Hewan keledai ini jarang ditemui di Indonesia ya. Kebanyakan kuda ada di kuda yang besar saudaranya dari keledai ini yang paling banyak di Indonesia ya, yang biasanya lewat jadi dokar gitu ya, jadi penarik dokar itu ada banyak di Indonesia. Kalau keledai banyaknya di Eropa ya, banyak di Eropa, di Asia Timur banyak keledai. Sobat Traveloka ya, yang akan mengunjungi Gembira Loka harus dipersiapkan semua ya, yang pengen yang pembawa anak atau sama anaknya juga itu minuman ya, minum, karena di sini kita harus sering berjalan untuk berkeliling melihat hewan-hewan. Jadi berbekalan seperti minuman atau snack-snack ringan itu harus dibawa ya, agar kita tidak kesulitan ya, karena di sini jarak antara Zoomark itu seperti Indomaretnya dari Gembira Loka ini agak jauh ya. Jadi berbekalan itu penting ya, seperti minuman, snack-snack ringan. Nah, kita lihat nih, ada keledai tunggang nih. Keledai tunggang ini sekitar 50.000 rupiah untuk menaiki keledai ya. Jadi sobat Traveloka yang pengen merasakan bagaimana sih naik keledai ya. Oke, kita next lanjut nih. Ada di hewan ayam ya. Kita lihat nih hewan ayam nih. Di petting zoo ini habis dari keledai adalah ayam ya. Di sini banyak jenis ayamnya ya. Ada ayam kalkun, ada ayam hias. Nah, ini adalah model kandang bebas ayam ya, kandang bebas. Jadi ayamnya bisa bebas di sini ya. Ini bisa ditiru di masyarakat bagaimana cara berternak ayam yang diumbar gitu ya. Jadi tidak mengganggu lingkungan, apalagi dengan tetangga ya, yang kadang-kadang kotorannya itu bisa kemana-mana, masuk rumah atau masuk masjid juga. Jadi ini adalah model kandang agar ayam tidak stres ya. Jadi produktivitasnya, misalnya telurnya juga bagus. Nah, ini ada bebek white cow, bebek putih, panggilannya putih ya. Bisa ditiru nih model kandang ayam seperti ini, yang seperti ayam itu dibebaskan ya di alam ya. Nah, ini bagusnya buat ayam jadi tidak stres dan bisa mencari makan sendiri juga. Ini ayam kalkun yang tentunya. Nah, ini ada pesawat yang tak tahu dari mana di kebun binatang jadi pajangan di Gembira Loka. Mungkin ada sejarahnya ya di sini ya.
Oke, ini sejenis kalkun yang berbulu pendek ya. Jadi ada kalkun yang tadi yang bulunya gede, banyak lah ya. Ini kalkun yang lebih pendek bulunya. Oke, next, arah selanjutnya adalah kita akan melihat domba ya, atau kambing. Ini masih ayam, ini ayam hias ya, ayam hias, atau biasanya di masyarakat ada bilang ayam kribo ya, nama trennya itu ayam kribo. Jadi di kepalanya itu seperti menggunakan rambut kribo ya. Ayam ini unik ya, jadi kepalanya itu dipenuhi bulu. Jadi bagaimana lihatnya ya, ayamnya ketutup, matanya ketutup bulu ya. Oke, masih terlihat nih bebek white caul-nya ini. Kita lanjut di habis ini adalah kura-kura ya. Tapi sebelum kura-kura ada hewan yang paling bau. Hewan yang paling haram. Bisa ditebak ya, hewan apa itu? Hewan yang paling haram sedunia. Tapi sebelum ke hewan yang paling haram sedunia, ada hewan yang paling sering kita lihat di Idul Kurban atau Idul Adha. Hewan apa itu? Kambing ya, tentunya ini kambing Jawa. Kalau orang nyebutnya kambing Jawa, tapi di sini nama aslinya bukan kambing Jawa ya, namanya kambing Ceko. Jadi namanya nama Eropa ya, kambing Ceko. Tapi orang di Indonesia menyebutnya itu kambing Jawa karena mungkin ya warnanya ada yang coklat, ada yang hitam, tapi nggak semuanya warnanya itu juga ya. Warnanya banyak, ada yang putih, ada hitam. Kambing Ceko ini paling banyak ya di Indonesia ya, di pasar kambing ya. Tentunya ini jadi hewan ternak yang paling diidolakan ya masyarakat Indonesia ya. Hampir kita di masyarakat itu memelihara kambing Ceko ini ya. Jadi karena banyak yang favorit juga daging kambing, juga sate kambing, maka hewan ini paling banyak di masyarakat ya. Ini ada kelinci ya, kelinci atau Lepus nigricollis. Nah, ini nama latinnya. Selanjutnya kita akan lihat nih, ada domba. Kalau orang Indonesia ada yang nyebutnya embe. Kalau yang tadi kambing Jawa menyebutnya wedus. Kalau ini embe. Ya, jadi domba yang di Indonesia juga lumayan banyak sih. Tapi paling banyak tadi kambing Jawa ya.
Kalau domba jarang. Dan next selanjutnya ini adalah bintang tamunya. Bintang tamu ini adalah alpaka. Alpaca Vigugna Pachos, nama latinnya. Ini habitatnya gunung, padang rumput, sabana. Makanannya rumput jerami. Hewan ini adalah sebuah mamalia ya, jenis mamalia yang hidup di padang pasir mungkin ya, karena ini hewan adalah bagian salah satu keluarga dari onta ya. Bentuknya adalah seperti kambing tapi lebih tinggi. Nah, ini adalah hewan alpaka. Kelasnya mamalia dan masa kehamilannya ada 200 sampai 355 hari. Fakta uniknya adalah alpaca termasuk dalam keluarga unta dan memiliki ukuran tubuh terkecil. Jadi hewan ini sangat unik ya. Selanjutnya ini adalah harap maklum aku bau. Wah, pasti kalian tahu nih ya, keluarga hewan paling haram, babi mini. Nah, ini bener, ini saat kameramen mengambil gambar ini baunya Masya Allah, bau banget ya. Oke, next kita lanjut ke kandang selanjutnya. Ada marmut. Marmut ini mirip banget ya sama tikus ya, dari jalannya, dari nyari makannya. Kalau marmut tuh mungkin kelihatan lucu ya, tapi kalau tikus Masya Allah baunya. Dan ini ada kura-kura leopard dan kura-kura radiata. Lihat cangkangnya tuh, lihat cangkangnya aja seperti di brush ya, di air brush. Warnanya bisa simetris seperti itu ya, Masya Allah. Memang ciptaan Allah itu luar biasa ya. Cangkangnya aja kelihatan keren, bagus ya. Itu tanpa seperti manusia itu harus diukur dulu deh. Nah, ini luar biasa. Kita kan ciptaan Allah semua. Kita lihat kulitnya aja, sisiknya aja bisa serasi ya dengan cangkangnya ya. Ini banyak yang mengambil cangkangnya untuk hiasan ya. Jadi ini hewan dilindungi. Oke, selanjutnya kita masuk ke burung ya. Nah, burung nih, ini rumah burung. Tahu ini masuk burung apa ini? Kita masuk ke kandang burung parkit. Nah, ini parkit atau paraket nama latinnya. Jadi ini rumah parkit. Jadi parkitnya ada di dalam. Kita bisa lihat, kalau menyentuh susah ya, karena mereka gerakannya sangat cepat ya. Jadi kita susah menyentuh. Mungkin kalau kita bawa makanan baru mereka pada datang ya. Ini ada yang warnanya biru toska, ada yang kuning hijau, ada yang putih. Nah, ini bermacam-macam ya warnanya ya. Jadi kita lihat, ada yang putih, kuning. Mungkin perpaduan ya, campuran ya antara parkit yang satu dan parkit yang lain.
Ya kalau kita punya kandang seperti ini bagus ya. Di rumah punya kandang seperti ini bagus banget ya. Bisa menikmati keindahannya tiap hari. Tapi ya harus memeliharanya, harus benar-benar telaten ya, karena kita punya tanggung jawab agar hewan-hewan ini bisa kenyang, bisa bisa sehat. Kebersihannya juga harus dijaga ya. Oke, kita selanjutnya ada di kandang kuda. Kuda poni namanya ya. Ini banyak di film kartun ya. Equus Ferus Cobalus. Ya, ini banyak kuda poni namanya, kuda poni. Ini kuda poni itu banyak sekali. Ini saudaranya dari keledai, juga kuda besar ya. Rambutnya aja kayak orang Korea ya. Dia black tengah ya rambutnya ya. Kuda poni yang terkenal bulunya, rambutnya itu panjang ya kuda poni ya. Ukurannya kuda poni lebih lebih pendek ya daripada kuda biasa, tapi nggak sependek dari keledai ya. Keledai lebih pendek lagi. Nah, kita masuk ke terapi ikan dan sentuh ikan. Oke, kita masuk ke kolam ikan ya. Ini kolam ikan ini ada peraturannya untuk terapi ikannya, maksimum 20 orang, 15 menit, dan biayanya 25.000 ya. Di terapi ikan ini sangat unik ya. Jadi ada dokter ikan ya, ikan yang jadi dokter. Luar biasa, ada ikan jadi dokter. Jadi terapi ikan ini tidak sembarangan ya. Ada ikan-ikan yang digunakan untuk terapi ikan. Jadi tidak sembarangan. Jadi kalau ada ikan, ada yang menawarkan terapi ikan di kolam ikan, ikannya apa dulu? Nah, ini ikannya red gara rufa. Nah, ini habitatnya. Ikan gara rufa ini sering disebut sebagai dermatologis kecil atau ikan dokter ikan, karena ikan ini mampu mengurangi efek penyakit psoriasis, peradangan pada kulit. Nah, untuk terapi ikan ini ada red gara ya. Ikan dokter ini yang digunakan ya, jadi tidak sembarangan. Takutnya kalau sembarangan tidak bermanfaat atau malah muncul efek negatif lah ya. Jadi kalau untuk terapi ikan hanya ikan tertentu yang sudah diteliti ya. Tadi red gara ya tadi ya. Ini ikan koi ya. Dan di sini kita di kolam ikan hias ya. Ikan hias, ikan emas. Ini banyak sekali ya. Tapi ini bukan untuk ikan terapi ikan ya, beda ya. Ini hanya memberi makan. Oke, yang punya rencana untuk mengunjungi kebun binatang Gembira Loka ya, ini bagian-bagiannya yang bisa kalian nikmati ya. Ini ada patung gajah.
Ya. Oke, ini ada gua buatan ya. Gua buatan, bukan gua lu gua buatannya yang di sananya gelap ya. Jadi takut ada ular, bukan apa-apa ular. Jadi kita lihat apa namanya, dari jauhan aja. Kita lihat nih ada wisata air yang nanti kita akan kunjungi di sana ya. Kita step by step ya. Ini kita lihat lingkungan dari Gembira Loka ini. Sepertinya hari ini ada kunjungan yang banyak, orang yang mengunjungi Gembira Loka ya. Dan parkir penuh, tapi seperti tidak ramai banget ya, tapi parkirannya penuh ya. Mungkin sudah masuk lebih dalam lagi ya di objek wisata ini. Nah, ini ada permainan buat anak-anak ya. Kalau bosan dengan hewan-hewan atau lagi jenuh deh. Ini ada Zoo Mart ini mirip Indomart, tapi selain menjual makanan, snack, minuman, mereka menjual pakaian ya, pakaian yang bertemakan zoo, Gembira Loka Zoo. Ini ada zoo es krim. Ini ponakan-ponakan mau beli es krim. Zumat ini banyak banget ya. Ada barang-barangnya yang bertemakan Gembira Loka. Ada boneka, ada kaos, topi, dan ini ada boneka penyunya. Kualitasnya bagus lah. Dan tidak terlihat barang murahan ya. Jadi kita lihat tadi sepintas, bisa dipakai, bisa dijadiin souvenir ya. Di sini ada musola ya, yang baru masuk ke Gembira Loka. Langsung aja yang belum sholat, langsung aja ke musola. Ini dengan permainan anak ya, yang pastinya bisa menyenangkan anak-anak ya. Tentunya untuk orang tua yang anak-anaknya sedang bermain di sini harus juga diawasi ya, karena kita tidak bisa membiarkan mereka bermain semaunya ya. Berbahaya juga ya kalau seperti ini ya, kayak ini si bocil ini main ayunan sampai jempalitan. Pasti berbahaya kalau tidak ditegur ya, dinasihati. Dari sini kita lihat perjalanan kita nanti di Gembira Loka ya. Ada wisata air di sini, ada berbagai macam. Kita lihat ya, Gembira Loka itu rimbun ya, banyak pohon, dan untuk udaranya sejuk ya di sini ya. Ini ada ATV ya. ATV ini, wahana ATV ini bisa langsung ke sini, langsung on the spot untuk pembayarannya 25.000. Selanjutnya next kita akan mengunjungi wisata air ya. Ini jembatan Margo Gembiro, diresmikan oleh Sri Paduka Alam ke-18.
Ini salah satu teknik teknik menata batu. Ini butuh orang-orang sabar ya untuk menata batu seperti ini, karena agar aerodinamis, agar tidak terjatuh, terkena air, terkena angin. Ya luar biasa sih teknik ini. Selanjutnya kita akan melewati jembatan. Ini ada peringatan, hati-hati tangga turun jalan licin. Memang jalannya ini sangat licin ya. Jadi walaupun tidak hujan pun hati-hati ya, karena menurun dan licin. Bagi yang membawa bayi, lebih baik bawa ini ya, bawa eh, kereta bayi ya, agar tidak capek menggendong, karena perjalanan ini untuk berkeliling Gembira Loka sangat jauh ya. Kalau dihitung bisa berkilo-kilo ya untuk mengelilingi Gembira Loka. Ini kebetulan kita siang menuju sore, jadi tidak semua Gembira Loka yang ada di sini, yang hewan-hewannya, spesies hewannya itu kita dapat kunjungi karena terbatasnya waktu ya. Dan Gembira Loka itu udah tutup jam 5 sore. Wih, ada cewek cantik tuh. Ponakannya siapa tuh? Bagi yang pengen tahu kita ada di mana lokasi Anda saat ini, bisa melihat denah dari kebun binatang Gembira Loka ini ya. Lokasi Anda ini ada di sini. Kita ada di dekat dengan Mayang Tirta ya. Mayang Tirta ini adalah semacam waduk atau bendungan ya, yang airnya dibendung untuk berkeliling ya. Ada speedboat, ada speedboatnya, ada. Nah ini ada nih petting zoo nih, ada jadwal-jadwal khusus ya. Dan ini ada resto kantinnya, ada banyak-banyak kantinnya, ada kantin Flamingo, Gajah Resto, dan sebagainya. Ada Keeper Talks nih hari Senin, Rabu ada Arpiama, ada Jumat ada Kudanil, dan Sabtu Minggu dan libur nasional nih ada jadwal-jadwal khusus ya. Jadi yang pengen tahu tadi jadwal-jadwalnya bisa di screenshot ya video ini, bisa jadiin panduan lah untuk sobat-sobat yang belum pernah mengunjungi Gembira Loka Zoo ini. Nah, sekarang kita lagi antrian taring ya. Ini antrian ini menunggu bis yang akan berkeliling ke kebun binatang Gembira Loka ya. Tuh speedboatnya nih, sepertinya menarik ya, tapi waktu untuk berkunjung ini kayaknya waktunya sempit ya untuk
untuk mencoba speedboatnya itu. Jadi kita dimaksimalkan pada hewan-hewan ya, hewan-hewan spesies hewan yang ada di sini kita dalami, kita lihat apa sih jenis-jenisnya. Insya Allah nanti lain waktu kiranya Traveloka bisa mengunjungi hewan-hewan yang lain di Gembira Loka ini. Pastinya kita akan mengunjungi lagi. Ini sangat ramai ya di sini ya, antriannya ramai banget untuk naik di mobil. Banyak pengunjung-pengunjung yang sudah sampai sejauh ini ya, karena udah siang ya, mungkin dari pagi mereka sudah berkeliling dan siangnya baru sampai di tempat ini ya. Oke, hati-hati ya ada di sini karena kita nggak tahu ya, mungkin ada niat atau kesempatan gara-gara kita meletakkan barang-barang berharga kita itu tidak semestinya, tidak aman ya. Hati-hati ya untuk barang bawaan, handphone, tas, karena kita tidak tahu nih ya, tidak tahu apa orang-orang yang ini. Kita sudah lihat nih ada yang sudah datang, ada bus warna hijau dengan kereta. Sebutannya kereta apa sih nih? Kereta kelinci mungkin ya, sama kayak ini ada speedboatnya, asik banget ya di sini ya. Jadi bendungan atau waduk yang dibuat ini Gembira Loka ini seperti bergelombang ya, atau mungkin ada alatnya yang seperti ombak di kolam renang ya, karena airnya itu bergelombang dan bergoyang-goyang seperti ombak di laut ya. Kita lihat nih kapal yang akan kita naiki nanti ya. Yang pasti kalau naik speedboat ya jangan muntah ya. Kalau bisa kita lihat diri sendiri ya, apakah dalam kondisi fit atau tidak, karena kalau kondisinya lagi masuk angin atau tidak fit pasti berbahaya ya, atau akan muntah ya. Oke, sepertinya kereta kelincinya sudah datang ya, dan kita akan naiki kereta tersebut. Nah, ini keretanya sudah sampai. Oh, ternyata Amar dengan mamanya sudah naik. Oke, kita akan naiki kereta kelinci ini ya. Ini ada ponakan-ponakan, ada ipar, ada sepupu. Oke, ini semua udah pada naik, tapi kayaknya kameramen tidak selamat nih. Kameramen belum selamat ya, karena belum naik ke kereta kelinci ini ya, masih mau naik ngantri ya. Kalau nggak naik bareng bisa tertinggal nih, bisa hilang kontak. Susah nih, agak jauh masalahnya kalau kita tidak segera naik bareng sama keluarga ya. Jadi diusahakan kita bareng-bareng sama keluarga, jangan sampai ada yang
tertinggal ya, karena kondisinya sangat luas ya, lokasinya sangat luas. Jadi kalau sering mencari ya agak susah di sini. Kita lihat nih, ini walaupun hanya bendungan buatan, tapi ombaknya seperti di laut ya. Atau ini mungkin menggunakan menggunakan alat seperti di kolam renang yang ombak ya, berombak gitu ya. Bagus deh, indah banget ya. Jadi sejuk, dan kebetulan lagi gerimis. Ini speedboatnya nih kenceng banget ya. Bagi yang mau naik speedboat bisa langsung on the spot ya, bisa langsung bayar di tempat pembayaran tiketnya. Yang pasti harus kita siap secara fisik, secara nyali ya, jangan sampai kita naik speedboat ketakutan malah nggak asik ya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita merasa wah kayaknya kurang fit nih, karena kayaknya kurang kuat lah naik itu, dan akan muncul efek negatif ya, mending tidak usah naik speedboat. Ini kita lihat gajah ya, di sini banyak gajah ya. Ini di tempat gajah ya, konservasi gajah di sini. Banyak banget gajahnya di sini ya. Dan ini ada akuarium kapibara ya. Nanti kita akan tengok nih akuarium Gembira Loka nih, kayak apa isinya. Pastinya menarik banget nih. Ini ada zona reptil ya. Kita nanti akan lihat juga apa hewan-hewan reptil di dalamnya nih. Kita akan tengok satu persatu. Ada ular, kodok. Oke, kita masih di kereta kelinci ya. Kita masih lihat nih, ada patung penyu. Kita masih melihat-lihat ya, banyak makanan, ternyata banyak kafe di sini. Kita lihat dari sini ada banyak penangkaran burung ya, ada burung kakak tua, ada macam-macam di sini ya. Di sini banyak sekali jenis-jenis spesies burung yang dilindungi, yang di alam nyata, di alam luar sana udah jumlahnya terbatas. Makanya di sini di kebun binatang ini dilindungi. Kita akan lihat. Nah, ini ada taman burung. Ya, kita akan melihat penguin ya. Nanti kita akan lihat penguin ya. Penguinnya kayak apa di sini? Banyak banget nih. Ini untuk spesies burung ya, ada banyak banget. Ini untuk kita lihat nih, ada penangkaran beruang nih di sini. Beruang madu ya. Winnie the Pooh. Ya, kalau ingat beruang, ingat Winnie the Pooh, Masa in the Bear. Ya,
hati-hati ya dengan beruang ini. Kita jangan membuat mereka marah. Ikannya besar banget ya. Takutnya kalau marah mereka nekat keluar, nah itu kita bahaya. Jadi bukan hanya kita, orang lain juga berbahaya. Jadi kita harus sopan ya di sini ya, jangan memancing atau membuat gaduh. Ini ada bird nursery, ada di pojok. Ini banyak jenis burung-burung yang bisa bisa difoto atau bisa diabadikan nih. Ini banyak burung-burung nuri, kakak tua. Kita lihat ya. Kita masuk ke dalam. Nah, burungnya cantik-cantik ya warnanya. Bagus ini. Parrot ya, kakak tua. Ini ada burung nuri. Di sini juga ada tempat untuk foto bareng burung ya. Ya tentunya ada yang berbayar, ada yang gratis. Mungkin ada yang bayar seikhlasnya juga ada di sini. Ada yang berbayar misalnya di foto, ada langsung hasil dari foto itu bisa dibawa pulang. Ada nanti kita lihat. Ini burung-burung kakak tua ya, burung-burung yang langka, yang di alamnya itu jumlahnya sudah sangat terbatas ya. Jadi mereka ditangkarkan di sini, dikembangbiakan di sini agar tidak punah. Nah, selanjutnya nih kita akan lihat penguin. Nah, ini ya. Kita lihat penguin ya. Penguin jakas. Penguin jakas ini sangat, ternyata ukurannya kecil ya. Ya satu kaki ya. Sepaha orang dewasa. Ini sedang diberi makan ya, penguin jakas ini. Biasanya mereka banyak hidup di kutub utara ya. Kalau di Indonesia pastinya tidak ada yang tinggal di sini, hanya di kebun binatang saja. Karena mereka mungkin lebih menyukai iklim yang dingin. Nah, ini ada hewan apa lagi nih? Kita lihat nih, ada pecuk hitam, little black cormorant. Ini pecuk hitam ini memiliki lapisan minyak pada bulunya sehingga tidak ketika dia masuk ke air bulunya tidak basah. Jadi dia tidak mandi sama aja. Karena tidak bisa dimandiin ya. Ini ada gagang bayam. Ini beberapa kali Traveloka waktu kecil tuh sering menemui ini nih, burung ini. Burung ini banyak di sawah, ada yang bentuknya kecil dan dia berkelompok ya di rimbunan tanaman. Ini banyak di sawah. Nah, ada belibis polos. Oke, kita next ya. Kita next, ada hewan-hewan apa lagi? Ini di penangkaran burung ya, di taman burung. Kita lihat nih bebek ya.
Bebeknya angsa, apa bebeknya angsa hitam ini kalau tidur kakinya cuma satu ya, apa nggak pegel ya? Apa nggak kram ini? Ya memang seperti itulah unggas. Hewan unggas tuh macam-macam ya, ada yang tidur menggantung, ada tidurnya kaki satu. Tingkah lakunya kadang aneh-aneh ya. Kita lihat nih, ada nuri, masih nuri juga ini, nuri merah putih nih. Ini ada kakak tua ya, ada burung nuri. Traveloka lagi nyari sebenarnya burung nuri Papua ya. Dulu pernah punya nih, ada kakak tua, tapi Traveloka cari sepertinya susah ketemu ya. Di manakah engkau gerangan ya burung nuri Papua? Karena waktu kecil Traveloka punya burung nuri Papua, bagus banget. Sayang hilang ya, dan dia itu pinter sekali ya kalau misalnya bagaimana dia keluar dari kandangnya. Ketika kita lengah, tidak lupa mengunci, langsung bablas, dia langsung keluar. Untuk hewan cerdas ya, nih ini burung dusky lori, ada parkit Australia, ada lovebird, nah nuri Maluku, nah ini nuri kepala hitam nih, Lorius lori, ini Traveloka cari, ini ada merak hijau, ada mambruk obiat, ada mandar kelam, ada turi tanimbar, angsa, banyak jenisnya ya hewan-hewan di sini ya. Kita harus cek satu persatu ya. Ya kita lihat, kita buka seperti kandang penangkaran burung parkit tadi ya. Sama ini. Waduh, seperti terkurung nih. Mana nih jalannya nih? Wah, ternyata jalannya ada di sini. Jadi tadi penjaga dari penangkaran ini pergi ya tadi ya, pergi keluar ya. Jadi seperti terkunci, jadi tidak bisa masuk ke dalam penangkaran ini. Tapi alhamdulillah ternyata bisa dibuka. Ini penangkaran burung nuri ya, banyak sekali ya burungnya ini. Nih nurinya biasa, baru nuri seperti ini. Yang Traveloka cari nuri Papua ya, apa di atas sana itu ya? Apa ini ya? Oh iya, ini apa nuri Papua ya tadi ya? Ini ada burung merak, merak hijau. Sepertinya burungnya lagi pada ngumpet ya. Jadi kita ambil gambarnya ya yang muncul-muncul saja. Ini seperti burung nuri ini. Burung nuri ini masih di alam
masih banyak ya burung nuri seperti ini. Itu burung apa ya? Jadi burung nuri itu banyak jenisnya, sampai mungkin ada beberapa varian ya. Dan tempatnya juga ya, satu lokasi bisa macam-macam. Ini ada burung nuri Papua ya kayaknya. Nah, ini burung nuri hijau. Kita juga bisa ngasih makan ya, bisa memberi makan, tapi harus makanan yang tepat ya, jangan sampai salah, nanti kasihan burungnya kalau sakit. Jadi ini dikondisikan untuk burung-burung di sini tuh seperti alam yang asli ya. Jadi mereka itu ditempatkan pada suasana seperti alam aslinya. Jadi mereka tidak merasa terkurung, seperti di hutan mereka tinggal. Nah, ini ada elang brontok. Elang ini sebut Raja Wali ya. Nah, ini elang brontok. Selanjutnya ada beluk ketupat. Apa itu beluk ketupat? Itu ada burung hantu ya, mempunyai mata yang besar menghadap ke depan, tak seperti umumnya jenis dari burung ketupat tadi. Ada beluk jampuk. Ini sejenis burung hantu ya. Jadi jenis dari burung hantu itu bermacam-macam. Elang sikap madu. Nah, ini banyak jenisnya. Itu ada elang-elang ya. Ada elang ular bidu. Nah, ini burungnya. Elang ular bidu. Apa mirip ular ya? Nah, ini sering dilihat nih elang bondol nih. Elang bondol nih sering jadi apa ya, maskot partai, maskot apapun lah. Elang bondol itu warnanya memang ya seperti itulah. Elang brontok. Nah, ini elang brontoknya lagi. Nah, ini ada bird park nih, sudah sampai bird park. Kita lihat ke dalam. Ini terdiri dari burung oceh-ocehan ya, jadi burung yang suka ngoceh ya, itu masuk sini. Jadi kalau kalian suka ngoceh, kalian masuk sini. Ya bercanda deh. Kang kareng putih, ini kang kareng putih nih, kayak burungnya ini film Avatar ya. Ya pasti ngambil dari sini. Ada nih Filipina nih ya, mirip ya, tentunya pasti ngambil dari burung di Indonesia atau di mana ya. Rangkong Filipina nih ya, bener kayak burungnya di Avatar yang harus dijinakan ya. Ini ada Gunia turaco.
kayak ayam ya, tapi warnanya cakep ya, putih, mirip ayam bentuknya. Nah ini yang warna hijau nih, bagus nih ya, namanya apa, silver pisan, kayak orang Sunda ya. Silver pisan, bulunya bagus ya, kepalanya warna hijau itu. Ini ada Mambruk Victoria, bagus nih burungnya ya, burung merupakan burung merpati terbesar. Wah, ternyata burung merpati ya ini, bagus ya warnanya. Ternyata ini sejenis burung merpati ya, burung merpati salah satunya ini. Ini apa, julang emas. Nah, warna-warna kayak gini nih yang dipakai sama nih ketika terbang. Tepakan sayapnya berat, mengeluarkan suara keras dan tajam, terdengar hingga 1 km. Mereka juga lebih jarang bermanuver meluncur ketika terbang dibanding yang lainnya ya. Ini benar-benar dipakai sama film Avatar ya, untuk kendaraan mereka itu ya. Ceritanya harus dijinakan dulu ya. Jadi kepakan sayapnya itu memang sangat keras ya. Ada pecuk ular Asia. Ini khas leher yang panjang dengan paruh berwarna kuning. Nah ini burungnya nih. Lehernya panjang mana nih? Oh di sini nih. Nah, oke, kita lihat ya. Tuh lehernya panjang, pecuk ular namanya nih. Ya panjang banget ya. Tuh makan turunnya lama nih. Ini burung apa nih? Warnanya merah nih, namanya merah. Ini ibis merah. Ibis merah yang nggak pakai L ya. Kalau pakai L ya iblis. Nah, ini pigmen merah dari kepiting yang mereka makan dan menyerap pigmen ke dalam tubuhnya. Jadi ini warna merahnya itu dari udang yang mereka makan ya. Makanannya khusus ya, udang ya. Nah ada rangkong badak nih, burungnya Avatar lagi. Banyak nih rangkong nih. Ada lagi nih jalak Bali. Ya ini warnanya putih nih, jalak Bali sering kita temui ya. Banyak yang orang pelihara jalak Bali ya, karena suaranya juga bagus. Jadi banyak yang memelihara. Ya kita keluar, kita lihat nih. Ada bangau. Ini paruhnya itu panjang banget ya. Bisa 30 cm sendiri ya. Lagi tiduran ya, lagi habis mandi paling ya. Kita lihat namanya nih, ada undan kacamata namanya. Ini ada Leicester Flamingo. Flamingo ya, Leicester Flamingo ya. Ini tidur dengan mengangkat satu kakinya. Wah, seperti tadi ya, bebek ya. Ini Leicester Flamingo. Paruhnya itu panjang banget ya. Jadi hati-hatilah kalau dekat-dekat ini. Kita lihat toiletnya ya. Toiletnya apakah bersih dari kotoran dari bau ya. Kita lihat kebun toilet dari kebun binatang ini. Wah, sepertinya bersih sih, bersih. Jadi nyaman lah buat kencing. Nah, ini kita lihat nih kucing besar nih, atau alias macan nih. Dia pura-pura tidur ya, males lagi, malas-malasan. Mungkin biar orang itu masuk ke dalam, plek, makan dia.
Ini sangat ngeri juga ya kalau si kucing besar ini, singa ini, di apa ya, loncat ke pohon terus keluar, wah bisa histeris semua orang ya. Mirip kucing ya, kucing oren. Ya nenek moyangnya sama kucing sama singa. Nah ini burung ini jadiin apa ya, peragaan modal buat yang mau foto bareng lah. Ini ada beruang madu alias Winnie Tepuh. Waduh, ngeri ya kalau beruang madu ini, karena banyak kejadian ya, beruang itu berbahaya. Kelihatannya mereka cuek, tapi mereka mengincar manusia. Ini ada kancil. Kalau apa namanya, kalau kita waktu kecil nih ada lagunya, si kancil nyolong timun. Nah ini kancil. Jadi yang belum tahu kancil seperti apa, nah ini kelihatan nih kancil nih, mirip rusa tapi kakinya kecil, bentuk tubuhnya juga kecil, jadi dia bisa merayap ke tanaman-tanaman, dan mereka hidup di kerimbunan tanaman ya, jadi susah dicari, didapatkan. Tidak seperti rusa ya. Ini si kancil ini susah dilihat ya, karena termasuknya hewan pemalu ya, tidak keluar secara frontal ya. Nah, ini ada binturong. Apa itu binturong? Tidur, binturong sedang tidur. Jadi kita tidak tahu ya kayak apa sih binturong ya. Ini ada buaya sinyulong. Kenapa nggak sekalian sinyolong? Sinyulong nih, ada buaya ya, sinyulong ya. Buayanya lagi ngumpet juga nih. Next, selanjutnya nih ada kuda nil kerdil. Jadi kuda nil ini yang kerdil aja segini ya. Segitu besarnya ya, apalagi kuda nil yang kerdil. Ya, dia agak posisinya tubuhnya itu agak kecil daripada kuda nil yang pada umumnya ya di padang pasir atau di luar. Oke, kita lihat nih, ada rusa ya. Ini rusa nih, sepintas kancil itu mirip rusa ya, atau mungkin sejenis rusa tapi badannya lebih kecil. Nah ini ada reptiles. Ini kita ada reptil dan amfibi ya, hewan amfibi, pak. Kita lihat di sini banyak sekali hewan-hewannya. Nah, posisinya ada di kaca ya, di dalam kaca. Ini kita lihat katak lembu Amerika. Jadi bisa bahasa Inggris kali ya kataknya. Dari Amerika. Dan ini ada katak lembu Afrika. Mana? Oh, hitam ya. Itu kita lihat jelas ya. Ini ada kodok bangkong banyu. Banyu itu air ya. Ini ada salamander. Mana nih salamandernya nih ya?
Ada glitter siren, kayak belut ya, itu kelihatan ya. Ini ada katak pitchman albino, ada penyu, oke. Ini kondisinya sore ya, jadi agak hujan-hujan gimana gitu. Ada katak nih, katak pohon bergaris. Kita lihat ada apa lagi yang bisa kita jadiin oleh-oleh ya di video ini. Ini kita lihat ada biawak tegu, mungkin biawak tegu ya. Kita lihat lagi, ini ada apa? Ini ada ular Majapahit. Wow, mana ularnya Majapahit nih? Nah, ini warna hijau, jadi bisa mengkamuflase ya, istilahnya sih adaptasi. Oke, kita lihat lagi nih, apa ini? Ada Truno Bamban. Mana hewannya? Nggak kelihatan. Oh, ini pojok kanan. Nah, ini warnanya hijau. Wah, menyamar ya dia. Mereka menyamar di tanaman, jadi berbahaya juga. Ini Blue Insularis. Apa ini? Wow, iya, warnanya biru, jadi ularnya ya. Bukan dipilok ya ini ya, biru Tosca itu warnanya tuh. Oke, kita lanjut next. Ini ada boa pohon. Ada buah pohon, ini ularnya lagi pada tiduran. Ini ada lagi apa? Dai gecko. Nah, ini gecko nih. Traveloca punya gecko. Mana ya hewannya, nggak kelihatan. Ini ada apa nih, nggak kelihatan juga. Masih kita putar lagi ya. Ada kura-kura moncong babi. Coba lihat. Oh iya, moncongnya kayak babi ya, kayak patkai ya, tapi itu kura-kura ya. Apa jangan-jangan selingkuh nih babi sama kura-kura? Nggak nyambung, nggak bisa, nggak mungkin lah, beda. Ini ada kura-kura moncong babi, kayak tipatkai ya. Beginilah namanya cinta, deritanya tiada akhir. Ini ada kura-kura dada putih. Apalagi nih, kura-kura leher panjang. Kita lihat mana kura-kura leher panjang. Ada kura-kura Hamilton. Ada kura-kura Hamilton. Ada lagi kura-kura Brazil. Ada kura-kura, banyak banget ya jenis kura-kura ya. Ada kura-kura beluku. Ini ada ular apa ya, kadut. Ular kadut. Ternyata gedenya segini doang ya, kayak kepala itu doang ya. Ada ular bajing. Nah, ini ada ular apa lagi nih? Ular hijau, siluman ular hijau. Ya, ini kita lihat ada ular sanca darah hitam. Kok bisa ya namanya sanca darah hitam? Mana ularnya? Ularnya itu lagi tiduran. Ini ada bunglon hutan. Mana bunglonnya?
Yang namanya bunglon nggak kelihatan ya. Oh ini bunglonnya. Ya 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 ya. Bunglon hutan namanya. Beda ya sama bunglon yang sering kita lihat nih. Banyak banget jenisnya sampai kita itu pegel ya membagi. Oke, kita next kita lanjut ke akuarium nih, yang ditunggu-tunggu pecinta akuarium. Ya, kita sebelumnya kita sudah bikin pencari ikan hias ya, ada di video Traveloka sebelumnya. Ini piranha perut merah atau red belly piranha. Nah, ini habitatnya sungai, makanya serangga, cacing ikan ya. Ikan piranha ini bisa habis ya kita kalau jatuh ke sungai ketemu piranha, apalagi jumlahnya bisa banyak banget ya, kayak ikan ini ya yang biasa dimakan. Ada buntel pahaka ya, ini gurunya nih. Fakta unik, walau termasuk ikan buntal tidak memiliki sisik. Oh, tidak memiliki sisik ya ikan buntel ya. Mana nih ikan buntelnya nih? Nah, ini ikan kapiat albino, ada kapiat satu lagi apa tadi ya? Terlalu cepat. Ada lagi nih ikan arwana jardini, per arwana. Nah, ini habitatnya sungai. Kelasnya ini musim kawin ikan arwana terjadi bulan September November ketika suhu air mendekati 30 derajat Celcius. Ini ada di Kalimantan ya, ada di Sarawaknya. Nah, ikan Kalimantan tuh ikan arwana tuh. Ada ikan picok bos, picok. Nah, ini ada di Brazil ya. Terdapat bercak emas yang pada ujung tungkai dan pada ikan jantan memiliki punuk. Oh iya, dia mereka memiliki punuk ya, yang jantan ya. Kelihatan banget ya, mana jantan mana betina. Ikan cana mari. Nah, ini gambarannya nih. Ikan cana meri kayak lele ya. Ada ikan arwana perak nih. Nah, ikan arwana perak ini banyak dijumpai di toko ikan hias ya. Dapat melompat keluar dengan air ya, dapat melompat. Nah, ini ikan arwana red ya kalau nggak salah ya. Ini ada Oscar hitam, ada Oscar Paris, ada Oscar albino. Ikan ini ada dari Amerika Serikat ya. Memiliki perilaku yang berpura-pura mati dan membuat tubuhnya kaku. bisa nipu ya, pura-pura mati ya kalau ada musuh. Ya, siapa yang ngajarin mereka? Ya, tentunya Allah yang ngajarin. Ada ikan toman giant ya, ikan toman. Orang Jawa tuman. Ini ikan toman ya. Pergerakannya lambat banget, mungkin sudah tua kali ya. Jadi di sini udah lama. Dapat bertahan hidup di luar air dengan waktu yang sangat lama nih. Ini jadi faktanya itu ikan ini bisa bertahan lama di luar. Ada aquascape natural nih ya.
Nah, kemudian Traveloca sudah memiliki aquascape ya. Ini ikan glowfish ya, masuk sini ya. Satu pemilihan ikan untuk aquascape gaya akuarium alam, sama pentingnya dengan pemilihan tanaman air. Nah, ini tanamannya itu ada natural ya, ada yang aquascape yang tanaman palsu ya. Ini ada aquascape dengan Dutch style ya, gaya Jerman. Kayak apa sih gaya Jermannya? Seperti itu ya, seperti tanaman terus di bawah tidak begitu tinggi. Nah, ini seperti itu. Selanjutnya ini adalah aquascape jungle. Jadi modelnya banyak ya aquascape nih, satuannya tanaman aquascape. Kita harus merawatnya ya. Biasanya kalau agar subur diberi CO2. Ini ada aquascape bonsai. Kita lihat, akuarium bonsai gini ya. Jadi seperti tanaman bonsai di luar sana. Ada koki tamasabe, ikan koki tamasabe. Kita lihat nih, ikan koki tamasabe. Yang mana ya? Yang satunya atau yang satunya itu ya? Ini berasal dari Afrika ya. Ikan koki tamasabe. Namanya seperti orang Jepang ya. Belida Bangkok. Nih ikannya belida Bangkok. Ini ada di Thailand, Vietnam ya ikan ini. Ada tiger catfish, ikan macan ya. Ada di Sungai Amazon Brazil. Posisi habitat aslinya ada di sana. Ada sidat kembang nih. Ini ikannya berkembang dengan cara bertelur. Makannya adalah kepiting, katak, ikan dan udang. Jenisnya adalah ini belut ya, seperti ikan belut. Belut apa sejenis ular juga ya belut ya. Ikan ular nih. Ini namanya sidat kembang. Nama lainnya sidat itu mungkin belut ya. Ini ikan apa tadi ya? Kayak macan ya, kayak tiger ya. Ikan koki mata balon. Kita lihat nih. Udah pernah lihat nih ikan air tawar, ada Cina, Jepang, Malaysia. Berkembang biak dengan cara bertelur juga nih. Ikan ini matanya ikan balon ya. Kayak ada tumor di kepalanya. Kayaknya unik banget ya ikan koki ini. Jenisnya ragamnya banyak sekali ikan koki ya. Ada ikan diskus, ikan yang selalu diskusi. Ada banyak banget ya ikan-ikan di sini.
yang bisa jadi referensi sobat Traveloka nih. Jadi ajak saudara, ajak anak, ajak istri ke sini biar bertambah ilmu ya. Ada Memphis. Memphis ini juga banyak Oke, kita lihat nih, ada di Amerika Serikat nih ikan apa nih? Ikan Memphis. Memphis itu jenisnya bermacam-macam ya, dan termasuknya ikan mahal ya, satunya bisa 8.000. Jadi kalau mau pelihara bisa harus lebih dari 5, karena ini ikan kelompok ya. Kalau misalnya dia sendiri bisa mati. Oke, kita akan lihat apa lagi ya. Ini ikan-ikan yang kayak ikan ini ya, ikan zaman purbakala ya. Kita akan lihat simpanse ya. Simpanse ini adalah monyet atau monyet pintar ya. Simpanse ini banyak dijadikan tokoh yang ada di film-film ya. Simpanse itu adalah hewan monyet yang pintar lah. Mereka pintar dan mereka IQ-nya juga hampir seperti manusia. Dan ini di mereka itu punya tangan, punya kaki, mirip sama manusia ya. Dan mereka hidupnya juga berkelompok. Mohon tidak memberi makan ya. Ini termasuknya simpanse juga. Oke. Ini orang hutannya lagi tiduran ya di bawah ya. Tuh, terlihat nih lagi tiduran nih. Lagi males-males nih. Ini nih gajah dengan gadingnya ya. Gadingnya besar sekali ya. Ya, ada anak gajah. Di sini sedang diberi makan ya sama yang melihara petugasnya lah di sini. Oke, kita naik mobil lagi ya. Kita naik mobil lagi. Mobil ini naik kapal ya. Ini adalah kendaraan kendaraan untuk berkeliling di sini ya, di waduk atau bendungan yang buatan dari Gembiraloka ini. Ini dengan tiketnya ini otomatis ya, jadi tidak perlu membayar lagi karena sudah include dari tiketnya nih. Ombaknya ini seperti buatan ya. Bagaimana membuatnya? Nah, tentunya ada insinyurnya ya. Jadi seperti airnya itu seperti bergelombang ya, padahal ini hanya sebuah waduk atau buatan ya, atau bendungan buatan, tapi suasananya seperti di lautan ya, dengan arus yang kuat ya. Kita ini Traveloka sedang bersama istri, tentunya sedang sudah deh. Oke, ini kita lihat sedang berjalan mengitari sungai buatan atau waduk buatan ini.
kita lihat suasananya sejuk ya, dingin ya, karena sedang gerimis tentunya. Oke, kita menikmati kapal ya yang sedang mengelilingi area dari bendungan buatan ini. Yang penting kita harus hati-hati ya, buat yang bawa anaknya harus dipegang karena bahaya, ini sangat dalam nih bendungan ini. Jadi yang membawa anak jangan sampai kita lengah, karena banyak ya kadang-kadang kejadian yang tidak diinginkan ya, jangan sampai ya. Oke, kita sepertinya sudah mau sampai ya, udah sampai ke, masih banyak yang ngantri ya, yang pengen naik ya. Kita udah sampai, udah selesai, kita akan pulang. Ini ada souvenir Gembira Loka. Kita lihat secepat mungkin ya, karena ditunggu untuk mau pulang nih. Banyak boneka-boneka souvenir seperti di Zomat, ada tas, ada bantal, ada tas, topi-topi, ada bonekanya banyak banget, ada elang bondol ya tadi ya. Untuk kalian yang kesini ya, jangan lupa membeli souvenir ini ya, karena bagus-bagus sih souvenirnya, kualitasnya juga sepertinya bagus, jadi tidak rugi kalau dibeli ya. Oke, ini jalan menuju pulang ya. Di sini banyak, ini ada musola yang bisa digunakan untuk sholat. Ini ada di depan nih, ada warung-warung souvenir ya, dari kaos-kaos ya, tentunya ini kualitasnya KW ya, tidak seperti yang di dalam, yang ori tentunya. Oke, kita akan menuju ke mobil ya, ini setelah hujan. Di parkiran juga udah mulai sepi ya, udah mulai orang-orang pada sudah pergi dari parkiran ini. Ini ada barcode untuk scan ya. Lihat ya, luas parkirnya tuh luas banget ya, sangat besar. Dan ini istri dan ponakan dan ipar dan adiknya sedang nyari yang anget-anget ya, bakso. Karena lagi hujan, jadi kayaknya enak nih beli bakso tusuk dan cilok ya. Enak sih. Anget-anget gimana ya, lagi habis hujan. Oke, yang setia dengan Traveloka, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya terus ya, agar Traveloka terus berkembang. Nah, jangan lupa ya, kasih saran kemana kita akan menuju ke destinasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you next time.